Hai, kami dari tim 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami sebuah aplikasi peminjaman buku yang bernama Baca ID. Langsung saja untuk ke fitur utama dan manajemen data. Aplikasi kami memiliki form input data yang berfungsi untuk menyediakan fitur pendaftaran akun baru melalui register fragment, penambahan data buku baru oleh admin di form buku fragment, serta penguatan transaksi peminjaman di digital fragment yang semuanya tersimpan langsung ke database. Kemudian ada juga form input memiliki validasi. Setiap input yang telah dilengkapi logika pengecekan di level kode. Jika pengguna atau user membiarkan kolom kosong, maka aplikasi akan membatalkan proses simpan dan memberikan peringatan berupa pesan false. Lalu, data input berhasil muncul akan di halaman utama. Setelah data buku atau user disimpan, maka aplikasi menggunakan live data untuk menarik data tersebut secara otomatis dan menampilkannya dalam daftar buku di halaman home. Lalu data yang sudah ada dapat diedit atau diubah. Maksudnya, fitur edit tersedia lengkap untuk memperbarui informasi buku di form buku fragment, mengubah informasi data diri di edit profile fragment, serta secara otomatis memperbarui jumlah stok buku saat proses peminjaman dilakukan. Kemudian data juga dapat dihapus. Yang maksudnya itu, admin memiliki otoritas untuk menghapus data buku yang tidak tersedia melalui tombol hapus pada admin buku adaptor, yang secara permanen akan menghapus data tersebut dari tabel database. Kemudian muncul dialog konfirmasi sebelum data dihapus. Yang dimaksudkan itu mencegah penghapusan yang tidak sengaja. Aplikasi akan memunculkan alert dialog pop-up yang menanyakan konfirmasi yakin bakal dihapus nih. Gitu, tapi ya tulisannya ya yakin dihapus dengan tanda kutip yakin hapus tanda tanya kepada admin sebelum admin perintah hapus dieksekusi. Lalu data bersifat persisten. Yang dimaksudkan itu dengan mengimplementasi room database, semua data yang dimasukkan bersifat abadi. Data tidak akan hilang meskipun aplikasi ditutup total atau perangkat dimatikan. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, saya di Baca Negara dengan NIM 24123137 ingin melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu yang B mengenai implementasi list dan adapter. Yang pertama, menggunakan komponen recycle view. Daftar buku dan riwayat peminjaman disusun menggunakan recycle view. Komponen ini sangat efisien karena hanya merender item yang terlihat di layar sehingga aplikasi tetap ringan. Yang kedua, menggunakan custom adapter dan viewer. Aplikasi tidak menggunakan adapter bawaan yang kaku, melainkan menggunakan buku adapter, admin buku adapter, dan peminjaman adapter custom yang memungkinkan kita mengatur tampilan tiap baris secara spesifik. Yang ketiga, tampilan item list sudah custom. Setiap item dalam list dirancang menggunakan file XML terpisah, item buku grid XML dan lain-lain, yang memuat elemen visual lengkap seperti gambar cover buku atau via glide, judul tebal, serta subtext ya informasi lainnya. Yang keempat, daftar data responsif dan dapat di-scroll lancar. Implementasi list adapter dan div util memastikan bahwa ketika ada perubahan data, recycle view hanya memperbarui item yang berubah saja, hingga proses scroll tetap mulus tanpa lag. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian seperti UI UX, material design, dan kualitas code, struktur layout utama aplikasi menggunakan koordinator layout untuk mendukung desain FAB di tengah navbar. Nah, sementara fragmen-fragmen lainnya menggunakan kombinasi layout yang responsif terhadap ukuran layar. Nah, selanjutnya adalah menerapkan material komponen. Aplikasi menggunakan standar desain Google terbaru terlihat dari penggunaan material card view untuk efek kartu, floating action button yang menonjol, serta text input layout dengan gaya outline yang modern.
Nah, selanjutnya adalah manajemen resource rapi. Ikon-ikon di dalam aplikasi menggunakan format vektor grafis (FVG) yang tidak pecah saat diperbesar, serta menggunakan file time XML untuk mengatur gaya atau style visual yang seragam. Nah, selanjutnya adalah feedback user saat aksi dilakukan. Nah, setiap interaksi penting seperti berhasil pinjam atau gagal login selalu dibarengi dengan pesan pouch sebagai bentuk komunikasi aplikasi dengan pengguna. Nah, bagian E adalah kualitas kode. Penamaan variabel dan ID yang konsisten. Penulisan kode mengikuti standar industri, yaitu camel case untuk variabel Kotlin dan snake case untuk ID komponen XML, sehingga kode sangat mudah dibaca dan dipelihara. Nah, selanjutnya adalah kode yang bersifat modular. Logika aplikasi dipisahkan secara rapi ke dalam paket-paket yang berbeda seperti data, UI, view model, dan repository. Memastikan kode tidak menumpuk di satu tempat dan memudahkan proses pengembangan di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, memasuki sesi demo, langsung saja saya praktekkan. Pertama-tama akan muncul splash screen, di mana isinya ada logo. Lalu user akan diperintahkan untuk login. Jika belum memiliki akun, user bisa register dulu. Namun jika user sudah punya akun, bisa langsung saja. Saya akan langsung saja login. Setelah login, kita akan langsung ditampilkan di halaman home, memberisikan buku semua. Jika user ingin menambahkan buku, user bisa langsung saja klik button tambah di sini, tambahkan foto buku. Contohnya ini, misal kita beri judul juga, misalnya Only Human Leadership. Penulis misalnya ya, saya kasih Warti. Tahun 2016. Kita beri stok 10. Deskripsi bebas, coba. Tapi saya coba Lorem Ipsum. Simpan, maka akan langsung muncul di halaman home yang berisikan di sini di dalam card. Pertama di bawahnya itu ada penulis dan judul buku. Jika dipencet atau diklik, akan langsung menuju ke halaman detail yang berisikan ya jelas judul, penulis, tahun, dan stok. Jika user mengklik button pinjam sekarang, maka otomatis stok akan berkurang dan akan disimpan di sini di halaman riwayat peminjaman. Jika user ingin menghapus data buku di halaman home, user bisa langsung aja klik icon tong sampah ini untuk delete, dan icon pensil ini untuk edit. Misalkan saya ingin mengedit stok, saya edit 10 lagi, maka akan terganti stoknya. Kita akan menuju ke halaman profil yang isinya itu ada foto profil, nama,
tanggal lahir, dan gender. Untuk mau mengedit profil, bisa aja langsung klik, maka akan langsung menuju ke halaman edit profil. Misalnya saya ingin mengedit nama, misalnya Aulis, namanya, gendernya kita simpan, maka langsung berubah. Sekian dari saya untuk demonya, terima kasih.